Proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun saat ini masih tetap belajar dari rumah. Marilah kita senantiasa mengawali hari ini dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat luar biasa bagi kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan barokah ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi IPA Fisika. Pernahkah anak-anakku bermain ayunan? Atau pernahkah anak-anakku melihat seseorang bermain ayunan? Saat bermain ayunan, ada gerakan bolak-balik dari depan ke belakang, kembali ke depan, dan seterusnya. Nah, prinsip kerja ayunan sama dengan konsep getaran di dalam IPA. Istilah getaran sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari senar gitar yang dipetik. Untuk memahami konsep getaran, saksikan video ini hingga selesai. Getaran. Kompetensi dasar menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Pengertian getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar ada yang terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Dan ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Jadi yang dimaksud dengan getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangannya yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Perhatikan gambar ayunan atau bandul berikut. O disebut dengan titik kesetimbangan. Gerakan dari A ke O disebut dengan seperempat getaran, dan gerakan dari O ke B juga disebut dengan seperempat getaran. Gerakan dari A ke O terus ke B disebut dengan seperdua getaran. Gerakan dari A ke O terus ke B dan kembali ke O disebut dengan 3/4 getaran. Gerakan dari A ke O terus ke B, kembali ke O, dan kembali ke A, ini disebut dengan 1 getaran. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Secara matematik, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan 1/T atau F sama dengan N per T. Sedangkan periode getaran adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 1/F atau T sama dengan T per N. Di mana F frekuensi getaran satuannya Hertz, T periode getaran satuannya sekon, T waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran satuannya sekon, dan N adalah jumlah atau banyaknya getaran. Untuk mengetahui penerapan rumus frekuensi dan periode getaran, perhatikan contoh soal berikut. Pada suatu pegas tergantung sebuah beban yang bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 sekon.
Pertanyaannya, hitunglah besar A. frekuensi getaran, B. periode getaran. Untuk menjawab soal ini, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tuliskan diketahui N sama dengan 50 kali, kemudian T sama dengan 10 sekon. Langkah kedua, ditanyakan A. frekuensi, kemudian B. periode. Langkah ketiga, penyelesaian. Untuk menghitung besar frekuensi digunakan rumus F sama dengan N per T sama dengan 50 dibagi 10, hasilnya sama dengan 5 getaran per sekon atau 5 Hz. Untuk menghitung periode getaran digunakan rumus T sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 5 Hz sama dengan 0,2 sekon. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, 1. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangannya yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Yang kedua, frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon, dan secara matematis, frekuensi getaran dirumuskan F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Kesimpulan ketiga, periode getaran adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode dirumuskan T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga anak-anakku memahami dengan baik. Selanjutnya, silahkan anak-anakku melakukan kegiatan sederhana yang ada pada LKPD yang telah dibagikan. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.